Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Mantan pemain Man United Luke Kenwick memberikan dukungan kepada Jesse Lingard. Ia menilai sang playmaker masih memiliki tempat di skuad Setan Merah musim depan. Sejak era Louis van Gaal, Lingard adalah salah satu pemain penting bagi MU. Ia memberikan kontribusi yang besar di lini serang Setan Merah berkat gol-gol dan juga asisnya. Namun 2 musim terakhir performa Lingard menurun drastis. Alhasil banyak yang memperkirakan ia bakal didepak oleh Solskjaer di bursa transfer kali ini. Namun Kenwick menilai sang playmaker masih punya masa depan di MU. Kenwick menilai Lingard sebenarnya memiliki kemampuan yang bagus. Ia yakin jika sang playmaker menemukan kembali performanya, maka ia bisa berkontribusi besar bagi Setan Merah. Kenwick menilai bahwa Lingard bisa kembali merebut posisi sebagai starter di skuad MU, asalkan ia mau bersabar dan memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan oleh. Kontrak Lingard di MU saat ini sudah mulai menipis. Ia bisa meninggalkan Old Trafford sebagai free agent di tahun 2021. Klub La Liga Barcelona bisa bernapas lega dalam perburuan Memphis Depay. Penyerang Olympique Lyon itu diberitakan tidak masuk dalam rencana transfer Manchester United. Laporan itu mengklaim bahwa MU tengah mengincar penyerang sayap baru. Namun Ole Gunnar Solskjaer tidak memasukkan nama Depay di daftar belanjanya. Ia menilai sang pemain tidak cocok dalam skema permainannya. Ole juga sudah punya target transfer lain sehingga mereka tidak tertarik merekrut Depay. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU tidak akan mempersulit kepindahan Depay ke Barcelona. MU diketahui memiliki klausul buyback untuk Depay. Beredar kabar MU bakal mengaktifkan klausul tersebut di musim panas ini. Namun pihak MU dipastikan tidak akan mengaktifkan klausul itu karena mereka tidak tertarik kepada sang winger. Barcelona saat ini tengah menegosiasikan transfer Depay. Sang winger kabarnya dibanderol di angka 30 juta euro di musim panas ini. Tottenham Hotspur dilaporkan mengungguli Man United dan tinggal selangkah lagi menuntaskan transfer bek kiri Real Madrid Sergio Reguilon senilai 30 juta euro. United sebelumnya berada di posisi yang sama dan favorit mendapatkan Reguilon dengan sang pemain menyetujui persyaratan kontrak dari mereka. Namun manajemen Setan Merah enggan menerima klausul pembelian kembali yang disertakan Madrid dalam negosiasi transfer. Situasi tersebut membuat Tottenham seperti yang dilansir Telegraph kini berada di baris terdepan untuk bisa mengamankan jasa bek kiri Spanyol tersebut yang berusia 23 tahun yang menjalani masa peminjaman di Sevilla musim 2019-2020. Spurs telah menyepakati persyaratan personal dengan pemain terkait kontrak berdurasi hingga Juni 2025 dan menerima klausul pembelian kembali oleh Madrid sebesar 45 juta euro. Selain itu, Madrid juga memiliki klausul mendapatkan kesempatan pertama untuk menyamai tawaran yang diterima Tottenham untuk Reguilon di masa depan. Kegagalan mendatangkan Reguilon menjadi pukulan bagi United karena manajer Ole Gunnar Solskjaer memang memprioritaskan transfernya untuk menjadi pesaing Luke Shaw di sisi kiri pertahanan. Selain tidak menerima klausul pembelian kembali, United kabarnya juga tidak bersedia membayar sebesar 30 juta euro untuk biaya transfer, melainkan 20 juta euro plus tambahan bonus. Reguilon merupakan produk lulusan Akademi Madrid yang tampil impresif selama masa pinjaman di Sevilla, membantu klubnya menjuarai Liga Eropa musim 2019-2020. Tak hanya itu, Tottenham juga disebut tengah menjajaki kemungkinan untuk memulangkan Gareth Bale dari Madrid dengan status pinjaman pada musim panas ini. Melalui agennya, Jonathan Barnett, Bale membuka pintu untuk kembali ke Liga Premier Inggris bersama Spurs. Namun kendalanya sang pemain belum bersedia menerima gaji lebih rendah dari yang didapatkan di Madrid, sebesar 600.000 euro per pekan. Kepindahan pemain buruan utama Man United Jadon Sancho belum juga terjadi karena terkendala masalah nilai transfer. Borussia Dortmund bersikeras tidak akan melepas pemain sayap lincah mereka di bawah 120 juta euro.
Sancho merupakan buruan utama Man United sepanjang musim panas ini. Mereka telah membuat beberapa penawaran termasuk dilaporkan sudah menjalin kesepakatan pribadi dengan sang pemain. Namun setan merah belum juga mendapatkan jasa Sancho. Dortmund sendiri rela melepas Sancho jika Man United mau mengeluarkan dana sebesar 120 juta euro. Mereka menolak pembayaran transfer sang pemain dengan skema mencicil yang ditawarkan manajemen setan merah. Man United sendiri dikabarkan merasa yakin bahwa Dortmund akan menurunkan harga Sancho. Manajemen setan merah percaya pandemi virus corona yang memberi dampak pada keuangan klub akan membuat Dortmund melunak. Sancho sendiri dikabarkan sangat ingin pulang kampung ke negara asalnya, Inggris. Dalam sebuah percakapan di Transfer Podcast, konsultan sepak bola Ian McGarry mengklaim bahwa Sancho telah memberitahu rekan-rekan timnya di tim nasional bahwa dia meyakini akan berseragam Man United pada musim panas ini. Sancho merupakan pemain kelahiran asal London yang didatangkan Dortmund dari Manchester City pada 2017 saat usianya 17 tahun. Ia dibeli dengan nilai transfer 8 juta pound sterling atau sekitar 141 miliar rupiah. Selama bermain 3 tahun bermain di Dortmund, Sancho tampil cukup memuaskan. Ia telah mencetak 34 gol dan 43 assist dari 99 penampilannya. Pada Liga Jerman musim lalu, Sancho juga bermain cemerlang. Dia mencetak 20 gol dan 20 assist bersama De Bruyne. Performanya yang apik menarik minat beberapa klub besar Eropa seperti Real Madrid, PSG, dan Liverpool. Namun Man United menjadi klub yang paling gencar menggait Sancho. Dortmund awalnya bersikeras akan menjual Sancho ke Man United dengan nilai transfer sebesar 109 juta pound sterling. Bahkan mereka tidak berniat menurunkan harga meski banyak klub yang mengalami masalah keuangan karena pandemi COVID-19. Manchester United diyakini akan segera melepas Chris Smalling ke AS Roma. Sebenarnya tawaran Roma masih di bawah harga jual MU, tapi situasinya kian sulit. Smalling menjalani semusim terakhir sebagai pemain pinjaman di Roma, dan di sana dia menemukan permainan terbaiknya kembali. Sekarang status pinjaman itu berakhir. Bek 30 tahun ini secara resmi terdaftar sebagai pemain MU. Pelatih Roma Paulo Fonseca ingin mendatangkan Smalling kembali. Dan kali ini sebagai pembelian permanen, pihak klub pun bergerak mendekati MU yang memasang harga 25 juta pound sterling. Masalahnya Roma hanya punya budget 20 juta pound sterling maksimal. Tawaran perdana mereka sebesar 15 juta pound sterling ditolak mentah-mentah. Kini negosiasi masih berlangsung dan Roma masih berharap bisa mendatangkan Smalling. Menurut Daily Star, Roma masih yakin bisa mencapai kesepakatan. Mereka menegaskan bahwa Smalling masih jadi prioritas di sisa bursa transfer musim panas ini. Roma berharap tawaran 20 juta pound sterling sudah cukup untuk meyakinkan MU. Memang sebenarnya setan merah memasang harga lebih tinggi, tapi sekarang situasinya sulit karena dampak pandemi virus corona. Smalling telah melewati 10 tahun di Old Trafford. Namun karena sekarang MU masih membidik beberapa nama lain, sepertinya mereka akan menerima tawaran Roma tersebut. Manchester Evening News mengklaim United tengah menyiapkan beberapa opsi alternatif jika mereka gagal mendatangkan Sancho. Yang terbaru, United ingin mengincar Amane Traoré dari Atalanta. United tertarik untuk merekrut Traoré setelah ia tampil impresif di Atalanta. Pemain 17 tahun itu merupakan produk Akademi Atalanta. Namun di usianya yang masih muda, ia sudah beberapa kali di tim utama La Dea. Ia bahkan berhasil menjadi pencetak gol termuda di Serie A musim lalu, di mana ia mencetak gol di usia 17 tahun dan 3 bulan. Itulah mengapa MU tertarik merekrutnya. Menurut laporan itu, United sudah mulai menjajaki kemungkinan untuk memboyong Traoré ke Old Trafford. United diberitakan sudah mengontak manajemen Atalanta. Mereka mencoba mencari tahu apakah Traoré tersedia di bursa transfer. Menurut laporan itu, Atalanta tidak ingin berpisah dengan sang pemuda. Mereka malah berencana mematok harga yang sangat tinggi agar MU tidak jadi merekrutnya. Laporan itu mengklaim bahwa Atalanta kemungkinan akan meminjamkan Traoré musim depan. Mereka akan menyekolahkannya di Parma.
Manchester United sempat disebut-sebut akan menjadi pelabuhan Gareth Bale jika meninggalkan Real Madrid. Namun belakangan ini, pemain berkebangsaan Wales itu dikabarkan lebih condong ke Tottenham. Kabar yang mengaitkan Man United dengan Bale berhembus beberapa pekan lalu, tepatnya setelah klub berjuluk The Red Devils tersebut dipastikan gagal merekrut Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Bale diklaim sebagai alternatif yang tepat. Ia bisa membuat persaingan di lini depan Man United jadi semakin ketat seperti yang diidam-idamkan sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Namun sepertinya Man United nampaknya akan kembali menemui kegagalan, sebab Tottenham dikabarkan lebih dekat dengan pemain berusia 31 tahun tersebut saat ini. Kalau proses transfernya rampung sebelum bulan September usai, Bale diprediksi bisa tampil dengan seragam Tottenham pada bulan Oktober mendatang. Menurut jadwal, tim asuhan Jose Mourinho tersebut akan bertemu Man United di awal Oktober. Lebih tepatnya pertandingan tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober mendatang di markas Manchester United Old Trafford. Lantas, apakah pertandingan ini bisa menjadi ajang debut kedua Bale bersama Spurs? Sepertinya tidak. Berdasarkan prediksi The Sun, Bale baru bisa bermain paling cepat saat Tottenham menjamu West Ham di tanggal 17 Oktober. Ini dikarenakan protokol kesehatan yang berlaku di Inggris. Bale harus menjalani proses karantina selama 2 pekan sebelum bisa bergabung dengan Harry Kane DKK. Sehingga andai proses kepindahannya rampung akhir pekan ini, Bale tidak akan bermain melawan Man United. Agen Gareth Bale Jonathan Barnett mengungkapkan kalau proses keperpindahan kliennya masih berlangsung rumit. Tapi dia cukup yakin kalau Bale bisa meninggalkan Real Madrid pada musim panas ini. Bale sudah tidak bermain sejak bulan Juni lalu, tepatnya setelah Real Madrid berhadapan dengan Mallorca di ajang La Liga. Hal ini membuat dirinya sering melakukan tindakan aneh dari bangku cadangan.